Para Bapak Ibu, suster, frater, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, Shalom. Hari ini Romo senang loh melihat adik-adik sekalian, karena adik-adik rame boleh hadir di dalam gereja ini. Coba kita lihat dari sebelah kanan Romo di sana, rame anak-anak, di sebelahnya juga rame semua, sampai di sebelah kiri Romo juga sedikit anak-anak. Karena ada prodiakon dan suster Bapak Ibu. Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bergembira hari ini. Anda harus bersyukur yang hadir ini mungkin adalah anak Anda, cucu, atau cicit-cicit Anda, juga mungkin adik atau keponaan. Tapi lihatlah saudara-saudari, mereka di sini hadir untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, Romo ada permintaan satu, ya coba dengar ya. Romo ada permintaan satu, minta tolong adik-adik ambil dulu sikap doa yang baik ya. Tangannya ambil sikap doa yang baik, minta tolong adik-adik jangan berisik dulu, sebentar ya, sebentar saja. Romo mau bicara sama Bapak Ibu Anda ya, sebentar. Nanti ada hadiah dari Romo untuk Anda, karena Romo kan baik ya. Romo akan beri nanti adik-adik hadiah, tapi yang ribut tidak punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Setuju? Maka adik-adik tolong diam dulu ya. Saudara-saudari yang terkasih Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Sederhananya adalah hari ini hari kemenangan kita. Kristus bangkit dari alam maut, Kristus mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan dan meresapkan apa yang dinyanyikan tadi dalam sekuensia atau madah Paskah sebelum Haleluya dinyanyikan. Di sana gereja itu mewartakan dengan begitu lantang, lugas, bahwa di sana dikatakan, hai umat Kristen, pujilah Yesus Kristus, sang kurban Paskah, anak domba yang menebus domba-domba. Yesus Kristus tanpa noda mendamaikan pendosa dengan Bapa. Itu yang diwartakan dalam sekuensia pada hari ini. Dan lihatlah para saudara-saudari, dalam Injil hari ini Maria Magdalena adalah orang pertama yang pergi ke kubur Yesus melihat situasi yang berbeda. Maria Magdalena melihat kubur Yesus itu, batunya sudah digeser orang. Lalu dia tanpa dia masuk ke dalam buat sebuah kesimpulan. Oh, jenazah Tuhan kami diambil orang. Lalu dia berlari memberitahu kepada murid yang lain. Ada dua murid dia beritahu, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Lalu mereka berlari, pergilah ke kubur itu. Yang satu Petrus pergi, murid yang lain juga pergi. Tapi saudara-saudari, di sana mereka juga tidak melihat jenazah Yesus. Yang mereka lihat adalah kain kafan yang dipakai untuk membungkus jenazah Yesus itu sudah berada di tempat yang lain. Tidak seharusnya berada di situ. Lalu yang menarik saudara-saudari, lihatlah bahwa murid yang dikasihi Yesus itu yang kita kenal dengan Santo Yohanes, dia masuk kembali ke dalam dan dikatakan dalam kitab suci, ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah poin dalam permenungan Paskah hari ini, bahwa cara Tuhan mewartakan kebangkitan itu kepada kita barangkali berbeda-beda. Berbeda karena kapasitas kita untuk menangkap kebenaran itu berbeda-beda, tetapi satu yang pasti,
bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. Dan itu harus menjadi bukan pengalaman orang lain, tapi itu harus menjadi pengalaman saya, pengalaman para suster, frater, pengalaman Bapak Ibu sekalian. Pengalaman personal saya, Yesus bangkit. Oleh karena itu saudara-saudari, hari ini benar yang Santo Paulus wartakan hari ini dan ajak kepada kita supaya kita semua umat beriman ini hidup di dalam harapan. Harapan akan Kristus. Karena Kristus telah bangkit dari alam maut, mengalahkan kuasa dosa, tidak ada satupun yang dapat meredupkan harapan kita. Hiduplah dalam harapan akan Yesus. Seperti apakah orang yang hidup dalam harapan akan Kristus itu? Renungkanlah apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ini. Hendaknya kita semakin mengarahkan pikiran dan hati kepada Yesus Kristus dan perkara-perkaranya. Yesus Kristus harus menjadi satu-satunya harapan bagi saya, bagi Bapak Ibu dalam peziarahan hidup ini. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara bukan hanya di dunia ini Bapak Ibu. Cari perkara yang di atas. Perkara Yesus, perkara Tuhan dengan sabdanya, itu yang harus kita juga prioritaskan. Cari perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Saudara-saudari, Paskah itu berarti ada sebuah pembaruan diri dari keseharian kita. Menjadi orang-orang yang punya konsentrasi untuk memikirkan Tuhan dan perkara-perkaranya. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda, karena ini kebangkitan Kristus, maka jadilah saksi-saksi kebangkitan Yesus. Janganlah takut untuk bersaksi, biarkan pikiran dan hati mulut kita ini mewartakan Yesus Kristus yang bangkit. Santo Petrus berkata demikian, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat oleh Yesus di Judea dan Yerusalem. Yesus dibunuh, digantung di kayu salib, tapi dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Para rasul, para murid menjadi saksi Kristus yang bangkit. Saya dan Bapak Ibu juga haruslah menjadi saksi kebangkitan Kristus. Semoga Tuhan menambahkan berkat kepada kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekarang adik-adik yang terkasih, saya boleh minta satu mikrofon untuk panitia. Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, selamat Paskah. Selamat Paskah Romo. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah Romo. Baik. Romo mengucapkan terima kasih karena Anda tadi ketika Romo homili, Anda tadi tidak terlalu ribut ya. Sekarang giliran Anda. Romo akan mengajukan beberapa pertanyaan yang baik untuk Anda. Silakan disimak adik-adik ya. Disimak dengan baik, buka telinganya, dengarkan dengan baik, yang menjawab dengan baik layak mendapat hadiah yang baik. Untuk panitia udah siap? Siap Romo. Nanti silakan para pelajar juga melihat ya, mana adik-adik kita yang memberi jawaban yang lebih dulu supaya adil. Romo akan mulai dari sebelah kanan Romo ya. Barisan yang sebelah kanan ini, yang di sebelah bangku kor. Siap? Siap adik-adik.
Simak pertanyaan Romo. Yang lain tolong tenang adik-adik ya, semuanya. Sebelum Yesus menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, saya ulangi ya. Sebelum Yesus menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, Yesus disambut di kota Yerusalem dengan sorak-sorai. Dan itu kita rayakan. Apa nama perayaan itu? Apa nama perayaan itu? Paskah. Hah? Belum, salah. Yang lain Ulang dulu lagi, ya. sekali lagi. Yang lain sabar ya nak ya, sabar. Minggu Palma. Hah? Minggu Palma. Minggu Palma, betul sekali. Pertanyaan Romo yang kedua untuk barisan sebelahnya ya. Siap adik-adik? Siap ya adik-adik. Siap. Dengarkan pertanyaan Romo. Kita sebelum merayakan Paskah itu berpantang dan berpuasa selama 40 hari. Ya kan? Pertanyaan Romo, berpantang dan berpuasa itu dimulai pada hari apa? Yang lain tenang adik-adik ya. Tenang dulu, nanti dapat giliran. Pada saat hari Rabu Abu. Rabu Abu, betul sekali. Yang berikut pertanyaan ketiga. Sini ya. Pertanyaan ketiga ini rame ini ya, rame sekali. Persaingan ketat Romo. Ya, baik. Simak baik-baik ya. Dengar pertanyaan Romo. Ada sebutan Trihari Suci. Sebentar, tenang dulu ya. Ada sebutan Trihari Suci, ya kan? Sebutkan 3 hari suci itu. Apa nak? 3 hari suci. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Sabtu suci. Yang lain masih kurang. Kalau Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu. Iya, betul sekali. Jadi Trihari Suci itu adalah Jumat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Paskah hari ini. Kamis Putih itu membuka Trihari Suci. Sudah? Sudah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adik-adik sebelah sini ya. Siap? Jangan senyum-senyum dulu. Siapkan hatinya dulu, siapkan telinganya ya, mendengar. Pertanyaannya, dengar ya. Pada perayaan Kamis Putih, Yesus membasuh kaki para muridnya. Pertanyaan Romo, apa arti membasuh kaki para muridnya itu? Melayani, betul sekali. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya.
Ya, semangat adik-adik ya. Semangat, dapat hadiah, hadiahnya bagus nih, mahal. Pertanyaan selanjutnya dengar ya. Pada malam Paskah atau Vigili Paskah, imam membawa lilin, ya kan? Lilin bernyala dari pintu depan gereja sampai ke dalam. Pertanyaan Romo, siapa yang dilambangkan dengan lilin bernyala itu? Ayo. Ayo lilin berjalan siapa? Nggak tahu dia mana. Tahu. Nggak tahu dia. Tunggu dulu, dijawab sama temannya. Siapa Nas? Hah? Kristus. Kristus, betul sekali. Kristus yang bangkit ya. Oke. Yang paling pinggir. Harap yang berbaju putih jangan menjawab. Baik adik-adik yang terkasih, dengarkan pertanyaan Romo ya. Dengarkan dengan cermat, jawab dengan cepat. Karena nanti banyak yang akan jawab. Yesus dikhianati oleh salah seorang muridnya. Pertanyaan Romo, siapa nama murid itu? Siapa? Yesus, wah jangan. Salah. Siapa nak? Yudas. Judas Iskariot. Yudas Iskariot. Iya benar, Yudas Iskariot. Ya. Baik adik-adik yang terkasih, mohon disimak lagi ya pertanyaannya ya. Sekarang Romo akan lemparkan pertanyaannya ke kelompok kor ya, supaya adil ya kan. Baik adik-adik, teman-teman kor, simak pertanyaan Romo ya. Yesus dikhianati oleh salah seorang muridnya dengan harga yang begitu rendah. Berapakah harga itu? 30 keping perak. Berapa? 30 keping perak. 30 keping perak, benar. Baik, selanjutnya Romo akan berikan pertanyaan ini untuk para penari tadi, para penari pembuka. Di mana mereka? Oh, di belakang. Baik adik-adik ya, dengarkan pertanyaan Romo ya. Siap? Ketika Yesus, sekali lagi ya, ketika Yesus memanggul salibnya ke bukit Golgota itu, Yesus jatuh 3 kali. Lalu dimintalah salah seorang untuk membantu Yesus. Pertanyaan Romo, siapa nama orang itu? Simon. Simon? Simon dari Kirene. Dari Kirene, betul sekali. Oke, 2 lagi ya? 2 lagi. Baik adik-adik, dengarkan ya. Ada 2 pertanyaan lagi.
Tolong disimak adik-adik ya, pertanyaan Romo. Yesus ketika bergantung di kayu salib itu, ya, Yesus ketika bergantung di kayu salib, dia mengucapkan kata-kata terakhir. Pertanyaan Romo, apa yang Yesus ucapkan sebelum dia menghembuskan nafasnya, sebelum wafat? Aku tahu jawabannya. Apa? Sudah selesai. Hah? Sudah selesai. Sudah Selesai. selesai. Betul. Belakang. Berapa lagi? Berapa lagi? Berapa lagi? Satu lagi. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan ini untuk adik-adik yang di belakang katanya. Yang di belakang. Kedengaran pertanyaan Romo dari depan? Baik, yang mana adik-adik? Oh ya, baik ya, siap ya pertanyaannya ya, dengar ya. Pertanyaan Romo, Yesus itu ditangkap pada pagi-pagi hari, ya kan? Pagi-pagi di sebuah taman. Pertanyaan Romo, apa nama taman itu? Taman Getsemani, Taman Getsemani. Taman Getsemani. Getsemani, Romo. Daud. Ah. Ada dua lagi kan? Ya, baik. Jawabannya adalah Taman Getsemani. Benar ya? Tepuk tangan dulu dong. Udah ya? Oke adik-adik ya, terima kasih semua.